Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di barisan power dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Ini harganya 3 jutaan ya. Kalau mau nawar 2 jutaan ya silahkan dinego saja. Nomor WA ada di awal dan di akhir video. Nah, ini kita mau berbagi pengalaman tentang fan. Nah, perakitan power amplifier biasanya butuh sirkulasi udara untuk mendinginkan sebagai coolingnya dari heatsink. Jadi pusat panasnya power itu baik power rakitan maupun power build up itu di heatsink, dua trafo. Yang lain tidak diperbolehkan panas. Contohnya kabel tidak boleh panas, elko tidak boleh panas, relay boleh panas, relay, tapi tidak boleh yang nyantang. Resistor rel air kapur kayak gini ini boleh panas, boleh. Kenapa dikasih air kapur? Ini memang dia kerjanya panas. Panas itu wajar. Nah, RR yang 2 watt kayak gitu, RR gede ini panas itu wajar ya, karena memang dia dikasih watt yang lebih besar itu karena panas. Kalau ini nggak panas ya dikasih watt yang kecil aja. Yang penting nilai ohm ataupun nilai kilonya sama, wattnya kecil nggak masalah. Tapi karena ini panas makanya dikasih watt yang lebih tinggi. Tapi pusat panas itu ada di mana? Heatsink. Heatsink harus dikasih sirkulasi udara. Nah, yang memberikan adalah kipas. Kipas kalau kita pasang sembarangan, kita pasang tidak sesuai dengan kaedah tata udara, nah tidak bisa lur. Tidak bisa mendinginkan daripada heatsink ini. Contoh, di sini kan ada 2 kipas. Nah, ini kipas pertama ada di sini. Itu. Kipas kedua ada di sini. Nah, ini udara ini menghembus ke mana? Ke depan apa ke belakang? Kalau kita merujuk kepada power build up, power standar, rata-rata mereka mendesain power amplifier itu mengarah anginnya itu ke belakang, tidak ke depan. Karena apa? Di depan itu ada operator. Kalau dihembus, disontrong oleh fan yang hawa panas dari heatsink, nah mereka pasti sumuk gitu. Mereka pasti tidak nyaman dan dia tidak memilih power yang merek dan tipenya sama karena ini nyontrong dia ke depan untuk udara panasnya. Jadi harus disontrongkan ke belakang. Nah, itu tata udara biar tercapai. Kalau ini nyontrong ke belakang, yang belakang ini juga harus membuang ke belakang. Jangan sampai ini dibuang ke belakang, yang fan yang di belakang sini dimajukan, tabrakanlah angin atau udara yang ada di heatsink ini dan akan mengakibatkan turbulensi udara atau puting beliung di dalam power. Nah, itu hasilnya akan apa? Akan tidak maksimal. Gitu ceritanya. Jadi kalau misalnya dihembuskan ke belakang, yang belakang nih fan juga dihembuskanlah juga ke belakang. Artinya 2 kali dorongan fan ke arah belakang, menjadikan heatsinknya lebih tinggi. Kalau misalkan ventilasinya itu dikasih 1, nah itu sebaiknya kita pasang pada area depan karena menghembusnya ke belakang. Lebih efektif mana? Sistem fan ini kita buat sebagai exhaust fan atau sebagai fresh air. Kalau menurut saya lebih efektif sebagai fresh air. Kalau ini fan ada di sini menghembus ke belakang, artinya fan ini sistemnya fresh air, jadi mengambil udara segar dari depan dihembuskan ke belakang. Tapi kalau misalkan fan-nya itu hanya 1 ditaruh di belakang dan menghembuskan ke belakang, itu jadinya dia bertugas sebagai exhaust fan. Beda ya antara fresh air dan exhaust fan. Kalau ada 2 fan seperti ini, di sini ada fan, di sini ada fan, itu namanya sistem ganda, fresh air dan exhaust fan. Nah, ini akan lebih maksimal lagi mendinginkan dari transistor dan heatsink ini. Gitu dulu. Nah, ini masalah fan. Masalah fan kok jadi panjang ya? Ya, seperti ini memang konten ya. Konten itu seperti ini. Bikin konten itu harus bisa
menjadikan sebuah topik itu masalah. Yang sebetulnya nggak ada masalah, diada-adakan masalah. Nah, itu adalah konten. Oke, baiknya menggunakan fan yang DC atau fan yang AC, Mas? Nah, kalau menurut saya sebaiknya fan-nya itu yang AC. Karena AC itu tidak ada interkoneksi dengan trafo yang ada di dalam power. Trafo ini kan ada hubungannya dengan PSU, ada hubungannya dengan tegangan driver. Tapi kalau masih dibebani dari fan, ini biasanya akan punya akibat dengung ataupun bising ataupun apa. Tapi kalau menggunakan AC kan tidak ada hubungannya dengan PSU. AC itu langsung ambil listrik dari luar ini, just langsung masuk sini. Mungkin yang gabung hanya saklarnya saja. Cuman masalah jaraknya ini harus hati-hati ya. Jaraknya ini harus hati-hati. Kita pasang fan dan jaraknya kita tempelkan pada RAM, itu tidak terlalu besar anginnya, jadi tidak berfaedah. Tapi kalau ada jarak seperti ini, minimal jaraknya 1 cm. Kalau ini kan jaraknya sekitar 5 cm. Ini namanya fresh air yang tidak terhalang. Tapi kalau ini dipepetkan ke sini, nah biasanya dia akan lebih berisik, itu yang pertama. Yang kedua, anginnya kurang karena hambatannya jadi lebih besar. Seperti yang di belakang juga. Kalau di belakang itu kalau misalkan terlalu mepet biasanya juga lebih berisik. Nah, lebih baik ada jaraknya. Oke, itu adalah masalah fan. Untuk kabel AC, kalau fan-nya ini AC, hati-hati kabelnya jangan terlalu dekat dengan kabel sinyal. Karena jatuhnya kalau ada fan-nya 4, 1, 2, 3, 4 kok AC semua. Nah, ini akan dikelilingi jalur AC yang banyak. Nah, ini harus hati-hati. Oke, demikianlah tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.